Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita sudah masuk pada khotimah, penutup. Dalam menutup ini ada banyak hal yang juga harus diketahui, wajib diketahui oleh orang-orang mukallaf berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya keutamaan Kanjeng Nabi, nasabnya Kanjeng Nabi, kelahiran lan sedone Kanjeng Nabi, kenabian Kanjeng Nabi, putra-putrine Kanjeng Nabi, istri-istri Kanjeng Nabi, pamannya dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas dalam khotimah penutupan ini. Qala an-nazim, dawuh sopoan nazim rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki. Khotimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Khotimatun ay hadhihi khotimatun, utawi iki iku khotimatun, penutupan. Dalam khotimah niki fi dzikri baqil wajibi, ing dalem nyebutaken sekarine perkara kang wajib, yakni perkara yang wajib yang lain selain yang sudah disebutkan tadi kemarin berkaitan dengan aqaid. Ada hal yang wajib lain, mimma nyatane saking barang, min wajibin saking perkara kang wajib, wajib ala mukallafin ing atase wong mukallaf, yakni hal-hal yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Nabiyuna utawi nabi kita, sapa nabi kita, Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku qad ursila, teman-teman telah diutus sapa Kanjeng Nabi. Ule diutus mau rahmatan, hale dadi rahmat utawa kelawan gawa rahmat, lil alamina, keduwe wong alam kabeh. Wa fuddila lan diutamaaken sapa Kanjeng Nabi, mengalahkan ing ngatasé sekabiyane makhluk, ai ala jami'il
khalqi. Napa maksude? Hadhihi khatimatun fi dzikri baqiyati ma yajibu i'tiqaduhu ala kulli mukallafin. Dalam khotimah penutup ini Syekh Ahmad Al-Marzuki menyebutkan beberapa hal yang harus diyakini, harus diketahui oleh orang-orang mukallaf. Apa hal yang diketahui, yang harus diketahui oleh orang mukallaf selain beberapa akidah-akidah yang harus kita ketahui yang sudah kita bahas kemarin? Adalah annallaha arsala nabiyyana Muhammadan rahmatan lil alamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mengutus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam dua bait ini diterangkan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki bahwa ada beberapa hal yang lain yang wajib diketahui dan difahami dan diyakini oleh setiap orang mukallaf. Apa itu? Di antaranya adalah bahwa annallaha arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa minnatan lil mu'minin. Bahwa Allah mengutus kanjeng Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul, ini adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, pembawa kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Jadi Islam itu agama kasih sayang, agama cinta kasih. Orang Nasrani saja mengatakan kita adalah agama cinta kasih, agama kasih sayang. Dan saya yakin tidak orang Nasrani saja yang mengklaim tentang itu. Semua agama mengatakan hal itu, baik agama samawi atau agama ardi. Semua agama mengatakan agama yang mereka yakini kebenaran, agama yang mereka yakini itu adalah agama pembawa kasih sayang, pembawa cinta kasih. Begitu juga kita umat Islam harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kanjeng Nabi bahwa agama Islam ini bukan apa-apa tapi rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang, cinta kasih terhadap seluruh umat manusia. Tidak itu aja, kanjeng Nabi menjadi minnah, merupakan karunia besar bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus dirimu wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat lil alamin, atas semua umat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kanjeng Nabi diutus adalah sebagai rahmatan lil alamin. Adapun yang dalil sebagai minnah, sebagai karunia, keutamaan, fadl bagi orang mukmin, keberadaan kanjeng Nabi adalah firman Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Loh niki, laqad manallah, sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia besar pada siapa? Alal mukminin. Ini yang dicatatkan, alal mukminin. Apa itu? Yaitu idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus pada mereka seorang utusan, yang utusan itu datang dari diri mereka sendiri, dari kaum manusia itu sendiri, dari sama-sama suku Quraisy-nya. Jadi ini khusus kanjeng Nabi, keberadaan kanjeng Nabi itu adalah minnah, karunia hanya bagi orang yang beriman.
Nah niku. Nek gak iman, gak iso menjadi minnah kanjeng Nabi. Kenapa kok khusus wong iman tok? Wa inna ma khassallahu al-minnatal mu'minin li'annahum humul ladzina ya'rifuna haqiqata ni'matir risalah al-muhammadiyah. Karena hanya orang mukmin sajalah yang mengetahui nikmat besar atas kerasulannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selain orang mukmin koyo-koyo nggak ngerti nikmat besar yang berupa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh ngaten. Niki merupakan apa namanya? Karunia. Kemudian para ulama sepakat. Para ulama sepakat bahwa kanjeng Nabi itu adalah afdolul khalqi bil itlaq. Para ulama sepakat bahwa kanjeng Nabi adalah makhluk yang sangat mulia secara mutlak. Secara mutlak ini bahkan lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada manusia, lebih mulia daripada apa namanya golongan jin. Jadi kanjeng Nabi Muhammad adalah sosok yang paling mulia di antara semuanya. Dan banyak hal sisi berbagai macam alasan yang menunjukkan kemuliaan daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Banyak sekali. Di antaranya adalah kanjeng Nabi itu apapun permohonan kanjeng Nabi ini dikabulkan oleh Allah sampai kanjeng Nabi itu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yakti teman-teman bakal paring ka ing sira Muhammad sapa rabbuka pangeran sira fatarda hingga kamu ridho. Nah ini. Jadi apapun keinginan kanjeng Nabi ini selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kanjeng Nabi ridho, sampai kanjeng Nabi puas. Ini menunjukkan keutamaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita bangga. Kula panjenengan selaku bangga, bahagia dan syukur dumateng Allah karena kita menjadi ummah min ummati Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Ini adalah kenikmatan besar, wajib kita syukuri. Karena apa? Karena kita menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, maka kita pun dimuliakan oleh Allah lantaran kanjeng Nabi makhluk yang paling mulia. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita jadi orang mulia, golongan orang mulia lantaran kita menjadi umat makhluk yang paling mulia, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa hal yang harus diketahui. Selanjutnya berkaitan tentang nasabnya kanjeng Nabi. Agak pilek. Tapi jangan khawatir, insya Allah pileknya biasa, bukan pilek corona. Bismillahirrahmanirrahim. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah murdi'atuh Khalimatus Sa'diyah
Abuhu utawi abai Kanjeng Nabi iku Abdullahi Sayyid Abdullah Abdul Muttalibi putrane Sayyid Abdul Muttalib wa Hasimun lan putrane Sayyid Hashim Abdu Manafin lan putrane Sayyid Abdu Manaf yantasibu dadi kabangsa sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu utawi ibu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Aminatu Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah murdi'atuhu utawi wanita kang menyusui Kanjeng Nabi iku Halimatus Sa'diyah Halimah As-Sa'diyah. Di dalam dua bait ini panjenenganipun Syekh Ahmad Al-Marzuki menyebutkan bahwa orang mukallaf wajib juga mengetahui nasab daripada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik min jihatil ab dari jalur bapak au min jihatil atau dari jalur ibunya. Niki wong mukallaf wajib mengetahui. Nah niki. Lalu siapa saja nasabnya Kanjeng Nabi? Fa amma nasabuhu menjadi abi. Adapun nasab Kanjeng Nabi lewat jalur ayahandanya adalah fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Kanjeng Nabi menika putrane Sayyid Abdullah, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyid Abdul Muttalib bin Hashim bin Mbah Abdu Manaf bin Mbah Qusay bin Mbah Kilab bin Mbah Murrah bin Mbah Ka'ab bin Mbah Lu'ay bin Mbah Ghalib bin Mbah Fihr bin Mbah Malik bin Mbah Nadir bin Mbah Kinanah bin Mbah Huzaimah bin Mbah Mudrikah bin Mbah Ilyas bin Mbah Mudhar mengatakan ini adalah jalur nasab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua sama sampai Mbah Adnan. Ini semua sepakat. Adapun Mbah Adnan ini munggah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang beda, bin-nya itu ada yang beda. Nah ini sampai Mbah Nabi Adam alaihissalam, ini ulama ada yang beda pendapat. Tetapi perlu diketahui bahwa Mbah Adnan ini jalur naik munggah adalah jalur dari panjenenganipun Mbah Nabi Ismail alaihissalam bin Mbah Nabi Ibrahim. Niki sinten Mbah Adnan itu putrane munggah niku jalur munggah dateng Nabi Ibrahim, Nabi Ismail terus bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah niki nasabipun sinten Kanjeng Nabi jalur abahnya. Adapun nasabnya Kanjeng Nabi saking ibunya adalah fahuwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibnu Aminah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika putrane Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah bintu Wahab, Mbah Wahab bin Abdu Manaf bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatastami'u mahu fi jatihi Kilab. Nasabnya Kanjeng Nabi jalur bapak, jalur abah kali jalur ibu niki ketemu dateng Mbah Buyute jateng udek-udek gandong siwure sing asmane Mbah Kilab. Nek jalur ibu
niki lewat saking Mbah Kilap ting putrane Mbah Zuhra. Nek dateng jalur abahe jalur Mbah Abdullah niki Mbah Kilap lewat putranipun sing asma niku Kusoi. Jadi Mbah Kilap ini gadah putra diantara Kusoi kalih Mbah napa Zuhra. Mbah Kusoi medem sampai Sayyid Abdullah. Kemudian kalau Mbah Zuhra bin bapak Mbah Kilap ini mandap sampai ibundanya Kanjeng Nabi. Nanti ketemunya datang Mbah Kilap. Ini adalah nasab Kanjeng Nabi. Beliau adalah nasab dari orang mulia-mulia, dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabnya Kanjeng Nabi itu mulia-mulia, tidak ada jalur Kanjeng Nabi satupun nasab sampai Nabi Adam, satupun tidak ada yang melakukan perbuatan dosa besar yaitu zina. Nanti apa namanya dalam apa Barzanji, Maulid Al-Barzanji itu disebut nasabun tahsibul ula al-ula bi khulahu qalladatha nujumahal jawza'u sifah hafalam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Kebiyen lagu kula biyen aku sampean piye. Nanti nasabe Kanjeng Nabi niku tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Mulai Mbah Nabi Adam sampai abai sampai ibundanya tidak melakukan zina. Tarakus sifah ay tarakus zina. Hebat lah, muga-muga awake dhewe nggih melok ape Kanjeng Nabi. Muga-muga mbah-mbah biyen kula panjenengan tidak ada satupun yang berbuat zina. Engko ya ngono sampean medun sak putu-putumu ya ditungakno muga-muga gak nglakoni zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma murdi'atuhu, adapun wanita yang pernah menyusui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Faya Halimah bintu Abi Dhu'aib. Adalah Halimah As-Sa'diyah bintu Abi Dhu'aib. Ini adalah wanita yang menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Lah apa namanya? Menurut kitabipun Mbah Hasyim Asy'ari An-Nurul Mubin, bahwa sebelum Kanjeng Nabi itu apa namanya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, itu beliau terlebih dahulu disusui oleh wanita yang namanya Thuwaibah Al-Aslamiyah. Tapi nggak lama, beberapa hari saja sebelum disusui oleh Halimah Sa'diyah, Kanjeng Nabi ini disusui beberapa hari oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah, yaitu budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena membawa berita gembira tentang kelahirannya Kanjeng Nabi. Nah inilah, karena inilah Abu Lahab itu karena
dia memerdekakan budaknya karena hatinya senang terhadap kelahirannya Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, maka Abu Lahab itu setiap dino Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa minum air yang netes dari jari-jarinya. Sak tes. Mari ngono loro-loro hilang, pegel-pegel semari digepuki malaikat itu hilang. Itu setiap hari Senin. Kenapa? Karena barokah seneng datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan, saking senengnya budaya Thaibah al-Islamiyah dimerdekakan, diutus untuk menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh niki apa namanya? Thaibah al-Islamiyah. Jadi sebelum disusui oleh Halimah Sa'diyah, ini Kanjeng Nabi disusui terlebih dahulu oleh Thaibah al-Islamiyah, cuman nggak lama, hanya beberapa bulan saja, beberapa hari saja. Lah ini Thaibah al-Islamiyah. Wa kana tarbu'an arba' sanawat. Beliau Halimah Sa'diyah merawat Kanjeng Nabi ini kurang lebih selama 4 tahun. Kurang lebih selama 4 tahun. Ini pengurusan atau penyusuan atau pengurusan Halimah Sa'diyah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi itu beberapa hal yang juga harus diketahui oleh orang mukallaf tentang nasabnya Kanjeng Nabi, baik dari jalur abah atau jalur ibu, dan juga harus diketahui adalah wanita-wanita yang berjasa kepada Kanjeng Nabi yang telah menyusui Kanjeng Nabi. Pertama kali adalah Thaibah al-Islamiyah, dan yang kedua adalah Halimah as-Sa'diyah. Selanjutnya kita bahas adalah tentang kelahiran dan sedone Kanjeng Nabi. Qala an-Nazim rahimahullah ta'ala mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Mauliduhu utawi kelahirane Kanjeng Nabi iku bi Makkah ana ing kota Makkah al-Aminah. Wafatuhu sedangkan utawi sedone Kanjeng Nabi iku bi Thaibatal Madinah ing dalem kota Thaibah, yaiku kota Madinah. Nah, dalam bait ini terangkan bahwa Kanjeng Nabi itu dilahirkan di kota Makkah, yaitu pagi hari. Kalau bahasanya Mbah Hasyim itu duha yaumil itsnin, duhanya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Lah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah hari Senin itu bertepatan tanggal 20 April tahun 571 Hijriah. Jadi bulan kelahirannya Kanjeng Nabi sama dengan saya ya. Bulan kelahiran saya sama dengan kelahirannya Kanjeng Nabi. Bukan ya. Saya Maret. Lupa saya. Anak saya Nawa persis. Nawa tanggal 20 April. 20 April pas tanggal 11 Mulut. Jadi tanpa lahir duha, pada waktu duha ini sekitar jam 9. Ini Nawa ini. Nah, jam 9 tanggal 20 April tepat tanggal 11 Rabiul Awal. Nah, ini berarti hampir sama ya. Nah, muga-muga melak mulya. Amin. Kok bulannya podo, tanggalnya bulan April kok ya podo persis. Nah niki. Jadi tahun
tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepat pada tanggal 20 April tahun 571. Ini kelahirannya Kanjeng. Adapun sedone Kanjeng Nabi, ini Kanjeng Nabi sedo di kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Loh, sama ini, cuman tahunnya 11 Hijriyah. Pada tahun 11 Hijriyah. Nah, ini berarti mulai bulan Safar itu Kanjeng Nabi wis gerah. Mari ngono dipindah teng daleme Sayyidah Aisyah dinten Senin, masuk teng daleme Sayyidah Aisyah Senin berikutnya Kanjeng Nabi sedo. Nah, jadi seminggu teng daleme Sayyidah Aisyah, perawatannya dirawat dengan Sayyidah Aisyah itu selama 1 minggu. Lah sebelum niku teng garwane sinten nggih Ruqayyah napa sinten maksudnya. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yuswane Kanjeng Nabi ketika itu adalah 63 tahun. Lebih berapa bulan atau hari. Kemudian tahun ini apabila dikrus atau dikonversi dengan tahun Masehi ini 61 lebih 2 bulan berapa hari gitu. Niki uswane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi lahirnya di kota Makkah, sedane di Madinah. Tanggal kelahiran lan tanggal sedone niku sama, hari tanggal bulan sedone sama. Menika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, nek lahire tahun Gajah, sedone tahun 11 Hijriyah. Hebat. Nah, niki. Bahkan hari Senin itu juga hari Kanjeng Nabi diangkat atau mendapatkan wahyu pertama kali. Nah, ini pas dino Senin juga. Nah, ini. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nadhim atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atamma wus nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi qoblal wahyi ing dalam sadurunge diturunaken wahyu, menyempurnakan arba'ina ing 40 tahun. Jadi Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu itu berarti usia 40 tahun. Wa umruhu utawi yuswane Kanjeng Nabi iku qad jawaza, teman-teman melewati apa usiane Kanjeng Nabi as-sittina ing 60 tahun. Lah niki apa maksudnya? Pada usia 40 tahun Kanjeng Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menjadi Nabi. Yaitu pada waktu itu malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi bin nubuwati dengan membawa kenabian. Itu terjadi pada hari Senin juga. Nah, ini pada hari Senin juga tanggal 17 Ramadan pada tahun 41 dari kelahirannya. Lisanatil hadiyah wal arba'in min miladihi. Jadi tahun 41 dari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki Allah Subhanahu wa taala mengangkat Kanjeng Nabi menjadi Rasul. Nah, ini juga pada tepat hari Senin. Karena itu diriwayatkan an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah su'ila an yaumil itsnain. Kanjeng Nabi pernah ditanya tentang hari Senin. Ya Rasul, hari Senin itu apa aja yang terjadi? Kata Kanjeng Nabi, faqala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Nah, ini hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Nah, ini karena aku dilahirkan bulan
Senin. Nah, ini. Dan hari Senin itu pula aku diangkat atau diberikan wahyu. Ini buat nate beli-beli sesuatu itu hari Senin. Nah ini itu. Gue nek kado beli lali, iki kon nuku kanca dhisik. Sampe tuku dhisik yo. Ya tuku murah, 100 repes, mari ngono sik tuku nae. Mbah. Niku carane ngoten. Lah, awwalu ma nuzila alaihi minal Qur'an. Adapun ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan oleh Kanjeng Nabi adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niki 5 ayat pertama surat Al-Alaq ini pertama kali yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki. Lah menurut Imam Nawawi, qala Nawawi rahimahullah taala, wa huwa aswab alladhi alaihi al-jamaahir min as-salaf wal khalaf. Artinya surat Al-Alaq, Iqra 5 ayat surat pertama surat Al-Alaq merupakan ayat yang pertama kali turun. Ini oleh Imam Nawawi dikatakan pendapat yang paling benar yang diyakini oleh jumhurul ulama, baik ulama salaf atau ulama khalaf. Jadi buat Imam Nawawi demikian. Lalu Kanjeng Nabi tinggal di Makkah sesudah mendapatkan risalah kenabian ba'dal bi'tsah. Kanjeng Nabi tinggal di situ selama 13 tahun. Ya mengalami berbagai macam peristiwa termasuk ya tekanan, kemudian teror dari orang-orang kafir selama 13 tahun itu. Kemudian Kanjeng Nabi waqama bil Madinah 10 sanawat. Kanjeng Nabi tinggal di Madinah selama 10 hari dan Kanjeng Nabi sedo ketika yuswa 63 tahun komariah sempurna lebih 3 hari ini. Kemudian dikonversi dengan tahun Masehi ini adalah 61 tahun lebih 84 hari. 84 hari itu berarti dihitung 2 bulan plus 24 hari. Nah, ini. Jadi yuswane Kanjeng Nabi itu 63 tahun dikonversi dengan tahun Masehi cuman 61 tahun. Berarti kalau aku ini nek wis umurku wis oke iki, berarti kan wis delok ya ya jaga. Jadi sampean makan ndang rapi, aja suwe-suwe, mosok kalah karo Pak Silva. Di lockdown terus sampean. Wes, terus yuswane Kanjeng Nabi 63 tahun dikonversi dengan Masehi 61 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita pelajari oleh Allah jadikan ilmu yang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.